Assalamualaikum Sobat Pro. Di video kali ini saya akan membuat tutorial perangkat lunak Pentaho, yaitu sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses ekstrak, transform, dan loading data. Kali ini kita akan membuat tabel dimensi dan tabel fakta. Apa itu tabel dimensi dan tabel fakta? Tabel dimensi dalam konsep multidimensional merupakan sebuah sudut pandang yang menyusun cube. Nah, cube sendiri merupakan struktur data dalam bentuk array multidimensional. Sedangkan tabel fakta itu berisi berbagai nilai agregasi yang menjadi dasar pengukuran, serta berisi beberapa key atau kunci yang terkait ke tabel dimensi. Dalam tutorial kali ini, tabel dimensi yang akan kita buat terdiri dari tabel dimensi karyawan, tabel dimensi waktu, tabel dimensi cabang, dan tabel dimensi produk, serta satu buah tabel fakta penjualan. Sumber data yang kita gunakan dalam tutorial ini adalah database PHI Minimat yang bisa kalian download di internet. Oke, langsung kita mulai. Langkah pertama, kita buat dulu dua buah database MySQL, yaitu database PHI Minimat dan database DW PHI yang digunakan untuk menyimpan tabel dimensi dan tabel fakta. Di sini saya menggunakan editor SQL Yoke. Oke, dalam database MySQL, saya menggunakan editor SQL Yoke. Itu sudah ada dua buah database, yaitu database PHI Minimat dan satu lagi sebuah database DW PHI yang digunakan untuk menampung tabel-tabel dimensi yang akan dibuat nanti. Di database PHI Minimat itu sudah ada tabel-tabelnya. Itu ada tabel cabang, tabel harga harian, tabel karyawan, kategori, kota, produk, provinsi, dan transaksi penjualan. Dari tabel-tabel inilah nanti akan kita joinkan, akan menghasilkan sebuah tabel dimensi, nanti akan disimpan di dalam database DW PHI, di mana di sini database-nya belum ada, tabelnya belum ada. Tabelnya ini akan kita dapat dari dimensi-dimensi yang akan kita buat nanti. Oke, dimensi yang pertama yang akan kita buat adalah tabel dimensi karyawan. Di dalam tabel dimensi karyawan ini, itu merupakan gabungan antara tabel cabang dan tabel karyawan. Di mana di sini ada 4 buah field, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Dan satu buah field lagi, yaitu field yang kita buat, itu namanya adalah SK karyawan. Field ini adalah primary key untuk tabel dimensi ini. Oke, langsung kita mulai menggunakan Pentaho. Pertama, kita buat satu buah transformation. Oke, disinilah lingkungan transformation yang akan kita gunakan untuk melakukan proses ETL. Di mana proses ETL ini kita bisa melakukan proses ekstrak, yaitu mengambil data yang ada di dalam database MySQL. Oke, di transformasi ini kita membutuhkan dua buah tabel input, karena kita akan menggabungkan tabel karyawan dan tabel cabang. Berarti di transformation-nya kita ambil input, step tabel input, kita ambil 2. Ini nanti akan mewakili tabel karyawan, dan ini akan mewakili tabel cabang. Oke, langsung saja kita atur propertiesnya. Sebelumnya, untuk koneksi antara Pentaho dengan database MySQL, kita harus membuat sebuah koneksi dulu. Jadi di dalam Pentaho ini kita buat object koneksi. Kita buka tab view. Kemudian di sini ada database connection-nya. Kita buat database connection baru di sini ya. Nanti akan muncul notifikasinya. Oke, di sini ada connection type-nya. Kita pilih database yang akan kita gunakan itu adalah MySQL. Kemudian connection name-nya itu kita buat misalkan PHI Minimat. Ini nanti akan digunakan untuk menghubungkan ke database PHI Minimat. Di sini PHI Minimat. Hostnya adalah localhost. Kemudian username-nya itu adalah root. Setelah itu klik OK. Sekarang kita sudah membuat satu buah object connection yang digunakan untuk menghubungkan antara Pentaho dengan database PHI Minimat. Selanjutnya, kita buat objek koneksi untuk menghubungkan ke database DW PHI.
Kita tambah lagi satu buah connection, klik new, kemudian kita pilih MySQL, nama koneksinya con dw phi, hostname-nya adalah localhost, kemudian database name-nya adalah dw phi, sesuai dengan database yang ada ini. Oke, pakai minus, seperti dw min phi, username-nya adalah root, kemudian klik OK. Selesai, kita akan membuat sebuah koneksi dari Pentaho ke database MySQL. Selanjutnya baru kita buat step-step yang digunakan untuk menghubungkan ke tabel karyawan dan tabel cabang. Oke, kita atur properties untuk tabel input yang pertama. Di sini name step-nya kita buat saja ms karyawan. MS karyawan itu connection-nya adalah yang barusan kita buat adalah con phi minimal. Oke, kemudian kita klik tombol get SQL select statement. Oke, nanti akan diarahkan ke database phi minimal. Oke, sudah terkoneksi. Kita ambil database tabel karyawan. Klik OK. Do you want to include the field? Yes. Ini adalah field-fieldnya. Kemudian klik OK. Ini sudah terhubung ke tabel MS karyawan. Selanjutnya, tabel input yang kedua kita hubungkan ke tabel MS cabang. Kita buat di sini adalah namanya MS cabang. Connection-nya adalah phi minimat get. Kemudian kita pilih tabel cabang. Klik OK. Klik yes. Klik OK. Sekarang dua buah step ini sudah terhubung ke dalam tabel karyawan dan tabel MS cabang. Langkah berikutnya adalah kita gabungkan antara tabel karyawan dan tabel cabang, yaitu menggunakan step yang namanya stream lookup. Oke, ini adalah step stream lookup yang digunakan untuk menghubungkan tabel karyawan dan tabel cabang. Sekarang kita atur properti dari stream lookup. Jadi ini namanya kita buat misalkan cabang karyawan. Lookupnya, jadi tujuan di sini kita ada untuk mendapatkan informasi karyawan ini bekerja di cabang yang mana. Berarti lookup stepnya kita pilih cabang. Kemudian key-nya, penghubung antara tabel karyawan dan tabel cabang, itu adalah kode cabang dan kode cabang. Selanjutnya, lookup yang akan kita ambil, get lookup field. Di sini kita hanya membutuhkan dua buah field, kode cabang dan nama cabang, sesuai dengan studi kasusnya, yaitu kode cabang dan nama cabang. Oke, di sini ada nama area cabang, bisa kita ganti. Di Pentaho-nya bisa kita ganti di sini nama area cabang, nama area cabang. Kemudian kode kota itu tidak kita perlukan, kita hapus saja. Kita hapus dengan cara di file ini, kemudian klik tombol del, atau di sini kita bisa pilih hapus atau delete select line. Oke. Kemudian klik OK. Selesai. Step menggabungkan dua buah tabel, yaitu karyawan dan cabang. Step ini bisa kita buka, kita lihat hasilnya apakah berhasil atau tidak dengan cara klik kanan, pilih preview, kemudian klik launch. Nah, sekarang sudah didapatkan gabungan antara tabel karyawan dan tabel cabang. Tujuan kita adalah mengambil kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Sedangkan di sini fieldnya ada kode cabang, kode karyawan, nama depan, nama belakang, jenis kelamin, kode cabang. Berarti yang tidak perlu akan kita buang. Kemudian nama karyawan itu hanya satu. Di sini ada dua, nama depan dan nama belakang. Ini bisa kita gabungkan menjadi nama karyawan. Kita bisa menggunakan step yang namanya concat field. Oke, kita bisa menggunakan concat field, menggabungkan dua buah field. Kita tarik hop-nya. Oke, sekarang kita atur properties untuk menggabungkan. Di sini adalah nama karyawan. Field-nya
Itu nama karyawan, kita samakan saja. Kemudian field yang akan digabungkan adalah nama depan digabungkan dengan nama belakang. Antara nama depan dan nama belakang itu harus dipisah pakai spasi. Jadi ini kita pakai spasi saja. Klik spasi, kemudian klik OK. Sekarang sudah ditambahkan satu buah field baru atau kolom baru, yaitu nama karyawan, merupakan gabungan dari nama depan dan nama belakang. Bisa kita klik preview, klik launch, nanti akan terbentuk satu buah kolom baru yaitu nama karyawan. Ini menggunakan step concat field. Ya. Jadi kita hanya membutuhkan kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan. Oke, untuk memilih field yang kita butuhkan, kita bisa menggunakan step yang namanya select value. Jadi select value ini bisa digunakan untuk memilih field apa saja yang akan kita gunakan atau kolom yang kita butuhkan. Kita klik hubnya, kita atur propertinya. Ini seleksi kolom. Kemudian kita klik get field to select. Nah, ini adalah kolom-kolom ya, hasil gabungan antara tabel karyawan dan tabel cabang. Yang kita butuhkan adalah kode cabang, kemudian nama area cabang. Oke, ini bisa kita naikkan urutannya dengan cara klik tombol kontrol dan panah atas. Selanjutnya ada kode karyawan, kemudian nama karyawan, ini juga kita klik kontrol dan panah atas. Kemudian nama depan, nama belakang, jenis kelamin, dan kode cabang itu tidak dibutuhkan, kita buang saja. Kita pilih delete select, delete select, delete select, delete select. Oke, sekarang lihat, bisa kita preview hasilnya. 4 buah kolom, kode cabang, nama area cabang, kode karyawan, dan nama karyawan sesuai dengan studi kasusnya. Oke, satu lagi kolom SK karyawan atau surrogate key, yaitu merupakan key kunci untuk tabel dimensi karyawan. Jadi ini kita buat sendiri berdasarkan jumlah dari recordnya. Di sini kita bisa menggunakan step yang namanya add sequence. Add sequence, ya, oke. Nah, ini stepnya. Ini saya kecilkan dulu. Saya letakkan di sini. Saya tarik hopnya. Oke, sekarang kita atur propertinya. Nama stepnya kita buat saja SK karyawan. Kemudian nama kolomnya itu adalah SK karyawan. Yang ini tidak perlu kita atur. Kita mulai dari key-nya itu dimulai dari 1, increment 1 sampai jumlah recordnya. Klik OK. Kemudian bisa kita preview. Sekarang nambah satu buah kolom lagi, yaitu SK karyawan. Oke, sekarang sudah terbentuk 5 buah kolom atau field. Tapi lihat posisi SK karyawan itu seharusnya ada di urutan yang pertama. Itu bisa kita atur menggunakan step yang namanya select value tadi. Select value. Kita tarik hopnya. Oke. Atur field. Kemudian get field. Sama seperti tadi. Yang SK karyawan, klik kontrol arah panah atas. Oke, sekarang posisinya sudah benar. Ini posisi terakhir gabungan antara dua buah tabel karyawan dan cabang. Oke, SK karyawan, kode cabang, nama area cabangnya, karyawan yang bekerja di mana. Oke, selanjutnya data-data ini akan kita simpan ke dalam database DWPHI dengan nama tabelnya dimensi karyawan. Berarti hasil proses ekstrak kita ini dan proses transformnya akan kita load ke dalam MySQL. Berarti kita butuh output. Kalau tadi input, sekarang kita butuh output. Outputnya adalah tabel output. Kita buat hopnya. Oke, sekarang kita atur propertinya. Nah,
sekarang nama stepnya kita samakan saja dengan nama tabelnya, misalkan dim karyawan, nama stepnya. Nah, nama tabelnya adalah target table, ya. Nama tabelnya dim karyawan. Jadi kita buat nama tabelnya, target table-nya adalah dim karyawan. Kemudian transcript table-nya kita cek. Setelah itu kita generate SQL-nya. Ini akan membentuk sebuah query untuk membuat sebuah connection-nya. Ya, kita lupa connection-nya. Di sini dim karyawan akan kita simpan di dalam database DWPHI. Kita sudah membuat objek connection-nya, berarti connection-nya kita pilih con DWPHI, bukan con PHI Minimat. Kalau con PHI Minimat itu adalah sumber datanya. Nah, sekarang adalah loading-nya kita simpan di con DWPHI. Sekarang kita generate SQL-nya, akan terbentuk sebuah tabel dim karyawan. Klik execute, klik OK, kemudian close, kemudian OK. Selanjutnya, terakhir kita simpan terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Oke, saya buat dengan nama dim karyawan. Sip. Baru selesai proses ini, kita eksekusi. Proses eksekusi akan mengirimkan data karyawan, data cabang, kemudian digabungkan, kemudian ada proses transformasi, nanti akan dikirimkan ke database DWPHI dengan nama dim karyawan. Caranya, klik run this transformation, klik run. Oke, kita lihat di masing-masing step itu ada centeng warna biru, itu menandakan proses transformasi data, ekstrak data, kemudian loading ke database baru, itu berhasil. Bisa kita cek di database MySQL-nya, ini belum ada, kita refresh dulu. Oke, sekarang kita buka DWPHI-nya, sudah muncul atau terbuat tabel dim karyawan. Kita klik kanan, kita preview. Oke, ini adalah tabel dimensi karyawan. Sumber datanya dari PHI Minimat. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk membuat tabel dimensi karyawan. Di sesi berikutnya nanti kita akan membuat tabel dimensi produk, tabel dimensi cabang, dan satu lagi adalah tabel dimensi waktu. Oke, sampai ketemu lagi di seri tutorial berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.